Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini bersama saya Faras Aliafi. Channel ini akan membahas tentang data science ataupun data analytics dan juga artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning, khususnya buat teman-teman yang tidak memiliki latar belakang IT atau pemrograman, statistika dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari belajar data science mulai dari awal, khususnya yang tidak memiliki latar belakang tersebut. Saya akan coba sharing secara perlahan, bertahap, dan juga praktikal ya, agar teman-teman semua yang tidak memiliki latar belakang IT, statistika, dan matematika bisa lebih mudah memahaminya. Nah, video sebelumnya teman-teman kan udah belajar ya tentang tuple. Nah, sekarang kita mau belajar tentang list. Nah, dia masih dalam tipe data yang sequence type ya. Teman-teman bisa cari dulu atau tulis di komen sequence type itu apa, tapi nanti di video selanjutnya saya akan membahas dictionary. Nah, biar nanti bisa ngebandingin bedanya apa sequence type dan tipe-tipe data yang lain gitu. Teman-teman bisa cari dulu. Tapi di video selanjutnya saya akan bahas. Nah, jadi bedanya list dengan tuple ya, itu sebenarnya kalau list dia bisa dirubah setelah dibuat ya. Kalau tuple tuh nggak bisa kan kalau kemarin. Dan juga cara pembuatannya dia pakai kurung siku kalau list ya. Kalau misalnya tuple dia pakai kurung biasa yang bengkok gitu ya. Dan isinya sama aja. Jadi bisa mau integer, mau float ya, mau complex number dan lain-lain, ataupun string bisa. Kita bikin dulu ya biar teman-teman kebayang. Contoh list pakai integer int. Nah, bikinnya pakai kurung siku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, terus kalau misalnya mau teman-teman cek tipenya, tulis type, kemudian contoh, kemudian enter. Kan masukin variabelnya terus enter shift enter atau control enter. Terus masihkan tuh kan, bener kan ininya list. Nah, kita bikin lagi contoh yang list tapi isinya string str, misalnya pakai tanda ini ya, siku, misal Agus, Sari, lagi Rohmat, siapa lagi, Jaka, sama Budi. Yuk kita tes apakah dia tipe datanya list atau bukan. Contoh list str, list ya kan, bener tuh. Nah, list juga bisa sama kayak tuple, isinya bisa dicampur. Kita bikin nih contoh list mix, misal 1 2 3 4 5 ya. Terus selanjutnya tadi Agus, Sari, apalagi misal Dani, Jaka, terus Budi. Ini bisa juga kita tes contoh list mix, list kan. Nah, list juga ada yang nested ya, artinya bersarang. Jadi ada list di dalam list. Jadi list, kita bikin contohnya. Nah, di dalam list ada list di kurung ya, kemudian dikurung lagi, kurung siku 1 2 3. Kita bikin lagi misal 4 5 6, bikin lagi 7 8 9 lagi nih ya. Kita tes apakah dia kan dia list tipe datanya. Nah, bisa juga yang ini si nest ini isinya campur ya, bisa list nested mix, isinya gitu ya, 1 2 3, terus
misalnya nama Agus, terus Sari, terus Budi, terus ini 4, terus ini tulisan string 5. Kalau misalnya kita cek contoh list ya, nested, next. Contoh list nested is not defined. Oh, kurang n. List. Nah, contoh listed ya, list kan. Nah, gimana caranya merubah sekarang ya, merubah data menjadi list? Kita bikin dulu, misal kita mau merubah tuple menjadi list. Contoh tuple. Ingat ya, kemarin kan bikinnya pakai tanda kurung. Bisa juga sih nggak pakai tanda kurung, cuman biasanya pakai tanda kurung. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, kita cek dulu tuple nggak? Bener lah tuple ya. Contoh tuple, ya kan, tuple nih. Kita mau merubah jadi list. Kita bikin to list. Caranya tulis list, kemudian masukin si variabel tuple-nya. Contoh tuple. Kita cek type dan contoh tuple. Tulis. Karena udah dimasukin ya ke variabel yang baru, tulis. Jadinya list dia gitu. Sekarang kita mau merubah string menjadi list. Bisa juga, misalnya contoh str, misal namanya Indonesia. Ini kan tipenya string. Nih contoh str, itu kan str kan string. Kita bisa ubah jadi list. Jadi str to list ya. Caranya sama. Tulis list, masukin variabelnya. Contoh str. Nah, apakah dia sudah berubah? Kita cek. Sudah berubah. Nah, nanti kalau udah jadi list, dia akan jadinya kayak gini nih. Print str tulis. Dia misah-misah. Tuh, kayak gitu guys. Paham ya sampai sini? Paham lah. Nah, terus indexing. Sama kayak tuple juga. Kita misalnya mau indexing tadi ya, contoh list. List integer deh. Misalnya kita mau ngambil posisi berapa ya? Posisi pertama kan 0. Ingat ya, kalau indexing mulainya dari 0. Nah, kan 0 itu posisi pertama. Nilainya berapa? Nilainya 1. Gitu. Paham kan sampai sini? Sama kayak kemarin si di tuple. Nah, terus bisa juga pakai yang negatif index. Kalau negatif index kan dari -1 ya. Berarti yang dari belakang, berarti nilainya 10. Gitu. Nah, terus gimana caranya kita mau nested list? Contoh nested list. Nih. Caranya sama kayak di tuple. Tulis variabelnya, kemudian misal kita mau ngambil angka 2 nih ya. Berarti kan dia di posisi pertama 0, terus di dalamnya itu urutannya 0, 1. Berarti 0 posisi pertama terus 1. Gitu. Dia akan keluar 2. Gitu ya. Karena dia hitungannya ini 1 nested 0. Kemudian nested keduanya posisinya di 1, nested ketiganya posisinya di 2 gitu.
Kemudian kita bisa juga ambil lagi nih contoh nested ya. Ambil apa misalnya yang terakhir, misal 2, kemudian kita mau ngambil angka 9 tuh ya, berarti 22 gitu. Case masih aman. Slicing sekarang, kita coba slicing ya. Slicing list. Kita mau ngambil misalnya dari urutan pertama sampai ke 5 misalnya. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4. Ingat ya, kalau slicing yang kelimanya nggak diambil nih. Dia berarti yang sampai 5 doang nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang ke-6 nih nggak diambil. Gitu. Kemudian kita mau slicing di nested, gimana caranya? Sama kayak tuple juga. Contoh list nested. Nah, kita ambil misalnya posisi yang nested list yang di mana nih? Misal yang di tengah-tengah nih ya, kita mau ngambil angka 5 dan angka 6. Caranya gini guys. Caranya berarti 1 ya, karena dia posisi nested listnya di 1 ya. Kemudian dari 1 sampai 3 gitu, karena kan 0, 1, 2, 3 nya nggak diambil, jadi ngambilnya sampai 2 gitu. Nah, di list juga kita bisa melakukan operasi ya, sebenarnya ada banyak, teman-teman bisa cari juga, cuman yang cukup sering inilah concatenating dan multiplying. Contoh, kita mau concatenating contoh list sama nih biar kelihatan sama mix yang str. Jadi ada kan str ya, nih yang str. Nah, kita mau gabung yang contoh list integer sama contoh list string. Caranya sama kayak di tuple, contoh list int ditambah contoh list str. Nah, dia bakal nyambung di belakangnya kayak gitu. Zaman ya. Nah, terus bisa juga kayak gini guys, langsung kita nulis contoh list integer ditambah, ingat ya, ininya harus sama, tipe datanya harus sama yang mau digabungin. Jadi ini contoh list ya kan, kita mau gabungin Agus, kemudian Budi, siapa lagi, Jamal, siapa lagi, Jamal, Rudi. Nah, bisa juga kayak gini. Ingat ininya harus, tipe datanya harus list. Kemudian multiplying bisa juga, misalnya contoh list str ya, dikali misal berapa, 2 kali. Nah, ini kayak gini, jadi Agusnya ada 2, Sarinya ada 2, Rohmat ada 2, kayak gitu. Nah, di list kita juga bisa unpacking ya, kayak kemarin ya, unpacking kita ngeluarin nilai dan dimasukkan ke dalam variabel ya. Misal nih, kita mau unpacking ini aja nih, str deh ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya kita mau masukin A, B, C, D, E ya kan. Nah, kita mau masukin si Agus ini ke dalam A, si Sari ini ke dalam B, si Rohmat ke dalam variabel C, Jaka D, Budi E. Caranya gitu, sama kayak si
tuple. Nah, kalau misalnya kita print A, itu dia bakal ngeluarin Agus. Nah, kalau misalnya kita keluarin B, Sari, kayak gitu. Sekarang kita unpacking nested. Contoh nested. Sama kayak di tuple juga. Kita mau ngambil ini dulu nih, misal nih K, L, M. Contoh list nested. Nah, hasilnya gimana? Coba tebak ya. Ingat-ingat yang kemarin, kalau misalnya kita print K, dia hasilnya akan 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita print L, dia akan 4, 5, 6. Kayak gitu. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya mau masukin nilai ini, misal 1 ke dalam satu variabel, kita tulis semua. Misalnya ke LM. Caranya gini guys. O P Q terus R S T, U V W. Masukin nama variabelnya. Contoh list nested. Ingat ya, harus sama ini, jumlahnya harus sama. Ini kan OPQ, RWT, RST, sorry guys, RST, UVW. Nah, kalau misalnya kita print si huruf O, dia akan keluarnya 1. Tuh, kalau misalnya kita print 9, dia akan keluarnya, kita print W, akan keluarnya 9. Gitu. Gampang ya? Gampang dong. Yang penting logikanya aja, kita dilatih logikanya. Kalau menurut saya bahasa pemrograman itu yang penting gimana tahu cara kerjanya dan logikanya gitu. Nah, terus kita mau coba melakukan zip. Ya, zip itu kayak apa sih? Ya, kita bikin dulu nih variabel biar teman-teman paham. Misalnya apa ya? Agus lagi guys. Sari, kemudian Budi, kemudian Adam. Terus yang kedua misalnya makanan jengkol, terus pete, kemudian misalnya rujak, terus bandeng. Kita bikin lagi misalnya tempat tinggal Bekasi, terus Jakarta, Jogja, terus Semarang. Kita bikin kan nih variabel yang tipe datanya list. Nah, cara melakukan zip itu jadi kita menggabungkan si variabel-variabel ini ya. Hampir sama kayak si concat. Nih, teman-teman ntar bisa lihat nih. Misal zip gini ya, nama variabelnya. Zip sama dengan kemudian zip, masukin si nama variabel yang mau kita gabung. S1, S2, S3. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tulis zip terus print gitu ya, nih teman-teman lihat nih hasil kayak gimana. Nah, dia bentuknya masih objek, dia belum terdefinisi sebagai data, ibaratnya gitulah ya, masih objek. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dia merubah jadi list, dia jadinya gini, zip, kita kasih nama dulu, zip list. Nah, caranya kayak tadi, list harus kita rubah dulu, zip. Nah, kalau misalnya kita print
zip list, baru dia gabung. Tuh, ya kan? Agus Sari, bla 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 dan lain-lain. Dia akan jadinya kayak nested, ya. Tuple yang ada di dalam si list, gitu. Nah, cara melakukan unpackingnya itu pakai gini guys. Jadi misalnya yang pertama kan nama ya, nama, terus yang kedua makanan, terus yang ketiga apa ya, domisili. Nah caranya itu tulis gini, zip, kemudian tanda bintang, kemudian variabelnya yang mau di unpack gitu. Nah ntar kalau misalnya teman-teman print nama, tuh dapatnya si Agus gitu ya. Nih kalau misalnya teman-teman mau tahu tipenya, tulis type. Nah kelas tuple, jadi zip itu dia bikin tuple ya, tuple terus dimasukkan ke dalam list gitu. Nah terus kan tadi saya bilang ya, kalau misalnya si list ini bisa dirubah, beda sama si tuple. Nah sekarang kita buktiin bisa nggak dirubah. Misalnya tadi contoh list integer ya, mau kita rubah nih, yang angka satunya kita rubah jadi 1, jadi string 1 gitu ya. Ketikkan 0 ya, posisinya di 0, terubah jadi 1. Tuh kayak error kan? Bisa soalnya dia. Nah kalau misalnya kita cek lagi, dia berubah nih. Tuh jadinya udah 1 sekarang kayak gitu. Nah teman-teman juga bisa nambahin input pakai cara dengan menggunakan metode ya. Nanti akan saya jelasin apa itu metode, function dan lain-lain. Nah teman-teman bisa nulisnya gini, contoh list yang mau dimasukin ya, variabel apa yang dimasukin, kemudian titik, terus tulis append. Nah terus saya tulis 11, apa aja bisa teman-teman masukin nih, 11. Nah nanti kalau misalnya teman-teman cek lagi variabel yang teman-teman masukin, dia akan bertambah 11. Tuh kata-kata 11. Nah kalau append ini dia nambahin inputnya, variabel baru di yang paling terakhir ya, kan paling terakhir 10 kan, jadi ini akan nambahin 11 gitu. Bisa juga nih pakai metode yang namanya insert. Contoh terus insert, tulis titik insert ya. Nah bedanya kalau insert kita bisa ngatur mau ditaruh di posisi mana. Misal posisi pertama 0 ya, kemudian kita masukin inputnya pertama gitu. Nah nanti dia akan ada di yang pertama gitu. Tuh jadinya ada pertama gitu. Kita bisa ngatur kalau pakai insert. Kalau misalnya pakai append, dia otomatis nambahnya di belakang gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman semua. Bisa diulang-ulang videonya, pelan-pelan aja belajarnya dan sering-sering latihan. Semoga videonya bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan disebar seluas-luasnya. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya jika teman-teman gak mau ketinggalan di video-video selanjutnya. Terima kasih juga telah menonton sampai sejauh ini. Buat teman-teman semua, jika dirasa bermanfaat bisa disebarluaskan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.